kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, hari ini ada yang ngantuk nggak? Ngantuk ya? Oke, karena biar nggak ngantuk, kita nyanyi dulu ya. Kalian tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu ya? Sekarang kita nyanyi itu ya. 1, 2, 3. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika ya, khususnya yaitu materi tentang statistika. Ada yang tahu nggak apa itu statistika? Atau ada yang pernah mendengar tentang data? Oke, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data agar datanya itu mudah dipahami dan juga dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, pernah tidak kalian memilih makanan favorit di kantin? Atau pernahkah kalian bertanya apa ya makanan yang paling banyak disukai di kelas ini? Atau berapa sih ukuran sepatu yang paling banyak digunakan oleh siswa di kelas? Nah, dari sana kita perlu yang namanya adalah data. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang kita dapatkan melalui sebuah pengamatan. Misalnya, data ukuran sepatu, data hobi teman di kelas, data warna favorit, dan lain sebagainya. Nah, sebelum diolah, data perlu dikumpulkan terlebih dahulu. Data itu bisa dikumpulkan melalui berbagai cara, misalnya adalah dari pengamatan, dari bertanya langsung, atau dari mencatat. Misalnya, saat jam istirahat sekolah, beberapa siswa membeli donat di kantin. Ada yang beli rasa coklat, ada yang membeli rasa strawberry, ada yang keju, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita bisa mengambil sebuah data, yaitu donat rasa apa yang paling banyak dibeli. Nah, setelah data dikumpulkan, data perlu disajikan agar lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Inilah yang disebut dengan penyajian data. Data bisa disajikan lewat berbagai cara. Nah, sekarang kita akan belajar 3 cara dalam menyajikan data. Yang pertama itu adalah tabel frekuensi. Misalnya tadi di kantin ada beberapa siswa yang membeli 3 rasa donat yang berbeda. Nah, misalnya saja Budi membeli 3 donat sekaligus dengan rasa yang berbeda. Jadi kita tulis di sini Budi 1, strawberry 1, keju 1. Nah, ini namanya adalah turus. Yang satu ini. Untuk mewakili satu data atau satu keterangan. Selanjutnya, Sisi membeli 2 donat dengan rasa coklat dan juga keju dan lain sebagainya. Misalnya, coklat ini dibeli 4, strawberry ada yang beli 6. Nah, untuk turus yang kelima itu dibuatnya miring seperti ini agar mudah dihitung nantinya. Untuk keju itu misalnya kita buat 8. Oke. Nah, ini tinggal dihitung frekuensinya. Coklatnya ada 4, strawberry-nya ada 6, kejunya ada 8. Oke, selesai. Ini adalah penyajian data menggunakan tabel frekuensi. Selanjutnya, yang kedua ada menggunakan piktogram. Berbeda dengan tulis tadi, piktogram itu menyajikan data menggunakan simbol atau gambar. Misalnya, kita pakai simbolnya itu adalah bintang. Beda dengan turus tadi yang mewakili satu kejadian atau satu keterangan atau satu data, untuk piktogram ini satu gambar bisa mewakili lebih dari satu data. Misalnya, kita buat gambar ini mewakili 2 data. Biasanya ditulis di bawahnya. Untuk satu gambar atau satu simbol ini mewakili 2 data.
Jadi karena yang coklat ini ada 4, gambarnya berarti ada 2. Stroberinya ada 6, berarti gambarnya ada 3. Kejunya ada 8, berarti gambarnya ada 4. Ingat, karena satu gambar itu mewakili 2 data. Oke, jadi ini adalah gambar akhirnya, data akhirnya. Yang terakhir itu adalah menggunakan diagram batang, yaitu menyajikan data lewat bentuk batang agar datanya itu lebih mudah dibandingkan. Dalam menyajikan diagram batang itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah horizontal dan juga ada yang vertikal. Untuk materi diagram batang itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, sekian ya materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai data, pengumpulan data, dan juga pengolahan data. Sudah paham ya sampai sini? Oke, agar kalian lebih memahami materinya, Ibu ada satu tugas kecil untuk kalian, yaitu mengumpulkan satu data. Misalnya data warna favorit di kelas, data ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Nanti datanya akan kita bahas minggu depan. Sekalian kita akan belajar menyajikan data tersebut lewat diagram batang. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan langsung. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.